Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Pada pagi ini kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang infak. Berinfak dengan sesuatu yang dicintai dan berinfak dengan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Jadi dorongan bagi Rasulullah SAW pada kita semua untuk berinfak sesuatu yang kita sukai dan kita cintai dan barangnya bagus gitu. Walaupun dalam faktanya kita boleh berinfak apa saja. Karena kebaikan itu kalau dalam bahasa Al-Quran ada 3 tingkatannya. Pertama namanya albir, orangnya namanya abror. Kalau membuat kebaikan itu dia sempurna sekali, paling terbaik gitu. Orang-orang yang begitu itu namanya abror. Wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang abror. Siapa orang abror itu? Orang yang kalau berbuat baik itu mendekati sempurna lah. Berinfak tidak seinfak-infaknya, tetapi dia bisa besar dan barangnya dia bernilai. Kalau orang berinfak begitu itu orangnya namanya abror. Ada kebaikan itu al-hasan, orangnya namanya muhsin, di bawah orang abror. Berbuat baik, dan berbuat baiknya itu tidak begitu paripurna, tetapi tetap dia berbuat baik. Ada yang perbuatan baik itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata al-urf. Ini kebaikan yang di bawah lagi daripada al-muhsin atau daripada al-hasan. Jadi kita kalau mau berbuat baik terserah kita, Pak. Mau yang tingkatannya yang bir, orangnya namanya abror, mau yang berbuat baik yang tingkatannya hasan, atau mau berbuat baik yang tingkatannya al-urf, budaya, adat istiadat. Itu pasti penilaiannya berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret, kalau kita ingin berbuat baik dengan anak-anak yatim misalnya, maka kalau orang abror, kalau kebetulan anak yatim itu butuh dengan seragam, maka orang-orang abror itu membawa anak yatim itu ke tempat yang menjual seragam. Terserah anak yatimnya yang mau yang mana, dia yang bayar. Perbuatan begitu itu orang-orang albir, orang abror. Kalau hasan, ya mungkin kita punya bekas anak-anak kita dulu sekolah masih bagus, layak pakai, kita berikan kepada anak yatim. Kalau dia perlu seragam, itu namanya al-hasan. Orangnya namanya tadi al-muhsin. Ya kalau kita kemudian anak yatim butuh dengan seragam, ya kita sekedarnya saja agar dia anggap dengan istilah menolong, itu namanya al-ma'ruf. Tapi ada juga orang ngomong gini, saya mau ngedoain aja dah gitu. Ngedoain, mudah-mudahan dikasih jalan. Itu termasuk al-urf juga, Pak. Ngeluarin enggak, tapi ngedoain mah masih ngedoain gitu. Baik, tapi kebaikannya tidak sempurna. Yang paling sempurna yang tadi atas tuh. Kita suka ngomong, saya mah ngedoain aja lah, mudah-mudahan semuanya lancar. Bagus itu, bagus, tapi tingkatannya ya jauh dengan orang yang berbuat action. Anak yatim butuh seragam langsung dibawa,
atau kita secara kolektif membeli sesuatu yang menyenangkan anak yatim. Begitu itu namanya albir, kebaikannya. Orangnya, golongannya termasuk abror. Makanya bab ini namanya babul infak, bab berinfak mimma yuhibbu, sesuatu yang dicintai, wa minal jayyid, dan dari barang yang bagus. Mana dalilnya? Pertama, Al-Quran, bahwa kita dianjurkan berinfak dengan sesuatu yang dicintai. Kata Allah begini, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan yang paripurna hatta tunfiku, sampai orang menginfakkan mimma tuhibbun, sesuatu yang disukai. Kalau kita melakukan korban, kalau orang-orang bir, kurbannya besar, kambingnya besar dengan harga yang lumayan. Kalau orang yang musin, ya kambingnya sedang. Kalau yang al-urf, yang penting masuk aja lah. Masuk termasuk hewan yang sudah layak untuk kurban. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang kurus, tapi masuk dia berkurban. Itu yang begitu itu namanya al-ma'ruf. Terserah kita mau mana. Mau kita kalau kurban memang besar-besar, atau mau sekedarnya aja, yang penting saya berkurban. Terserah. Allah tidak memaksa. Wa qala ta'ala, dalil yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari sesuatu yang baik yang kalian usahakan. Makanya nanti kalau orang berinfak, orang bersedekah dari barang yang haram, itu tidak termasuk, Pak. Harus yang thayyibati ma kasabtum, dari sesuatu yang kita dapati dengan keringat kita, dan itu yang terbaik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan orang berinfak, berzakat, kewajiban dari sesuatu yang dihasilkan oleh bumi, namanya pertanian. Orang bertani, orang berkebun, maka apa yang dikeluarkan oleh bumi yang dia miliki, dia kelola, maka dia wajib mengeluarkan infak. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, dan jangan kalian itu kalau berinfak sesuatu yang al-khabis, yang jelek, minhu tunfikuna, yang kalian berinfak. Jadi berinfak tuh kalau bisa jangan sekedarnya, bagi sesuatu yang kita anggap punya nilai buat diri kita. Itu dalil-dalil ayat Al-Quran. Sekarang kita ngomongin dalil atau cerita, kisah dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hasanah Islam namanya al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini terdapat dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, tentang cerita Abu Thalha. Karena adalah Abu Thalha radhiyallahu anhu itu aksarul ansori bil Madinati malan. Abu Thalha itu adalah orang yang paling banyak kekayaannya dari orang-orang Ansor. Ansor itu kalau dalam sejarah agama kita Islam, para sahabat dibagi dua, ada yang al-muhajirin, ada yang ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang asalnya di kota Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Itu orang-orang muhajirin, orang yang hijrah. Jadi kata hijrah itu awalnya digunakan oleh baginda Rasul dan oleh Al-Quran untuk orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah.
Sedangkan orang aslinya, orang Madinah, dalam sejarah disebutnya kelompok Ansor, dari kata nasara, menolong. Karena orang muhajirin dari Mekah tidak bawa apa-apa ke Madinah, dibantu oleh orang-orang yang asli di Madinah. Orang-orang aslinya itu disebut kelompok Ansor. Abu Talha ini adalah orang yang paling banyak di Madinah. Apanya? Malan, hartanya, min nakhlin, dari kebun kurma. Jadi Abu Talha itu orang terkaya pada zamannya, memiliki puluhan ribu hektar kurma. Kalau di Arab tuh kebun pasti kebun kurma, Pak. Nggak ada kebun duren, nggak ada, yang ada pasti kebun kurma. Apalagi rambutan mah di Arab nggak ada, Pak. Jadi kalau Arab tuh kalau udah kebun itu pasti kebunnya kebun kurma, satu-satunya aja kebun kurma. Wakana, dan kebun itu ahabu amwalihi ilaihi biyaruha. Kebun itu adalah barang atau harta yang paling disukai, seneng Abu Talha dengan kebun kurma itu. Di daerah Yaruha, dekat dengan Masjid Nabawi. Wakanat, dan ada tanah itu, tanah kurma itu mustaqbilal masjid, menghadap masjid. Jadi tanah itu senang Abu Talha itu kalau duduk situ melihat, dengan tanah yang subur. Bahkan wakana, dan ada Rasulullah SAW itu yadkhuluha, suka sering main-main masuk di kebun itu. Bahkan wa yasrabu min ma'in fiha thayyibun, bahkan baginda Rasulullah itu sering minum dari air itu, karena air yang di situ itu thayyib. Thayyib dalam bahasa Arab artinya bagus. Rasul senang masuk itu juga, yaroha itu, karena ada sumber air dan Rasul sering minum dan airnya thayyib, enak. Qala Anas, kemudian sahabat Anas bilang, falama nazalat hadil ayah, maka ketika turun ayat ini, ayat apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat tidak akan mendapatkan kebaikan paripurna kecuali kalau engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Maka setelah mendengar begitu, qoma Abu Talha ila Rasulullah SAW. Abu Talha setelah mendengar ayat itu mendatangi baginda Rasulullah SAW. Abu Talha ketika mendengar begitu dia terbayang, aduh saya punya kebun, saya senang benar dengan kebun itu. Wah, saya kalau punya kebaikan yang dianggap sempurna, kayaknya saya harus menginfakkan kebun itu. Maka Abu Talha kemudian mendatangi baginda Rasulullah. Faqala, maka ngomong Abu Talha, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baru saja turun ayat bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan paripurna kecuali kalau kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ini ahab mali ilayya biyaraha. Saya pikir-pikir, saya punya kebun yang paling saya senang di situ, dan baginda Rasul pun sering ke sana. Ada sumber air di sana. Wa innaha, dan sesungguhnya kebunnya saya pengennya sodakotun lillahi ta'ala. Saya mendengar ayat itu terbersit, saya pengen sodakoh. Saya infakkan, saya wakafkan tanah itu untuk agama. Wah, sahabat-sahabat begitu tuh Pak. Jadi kalau sudah mendengar ayat, responsif dengan apa yang bisa dia lakukan. Dan itu hampir semua sahabat itu jumlahnya hampir 12.500. Gaya-gaya beragamanya begitu, hampir semua, Pak. Karena mereka mendapatkan sinar kenabian berjumpa dengan Rasulullah. Jadi bergerak kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah.
Arju, saya berharap kalau bersodakoh dengan sesuatu yang saya cintai itu, saya berharap masuk ayat itu, birroha, termasuk orang yang abror. Dan saya bersodakoh, saya beramal jariah dengan tempat yang begitu saya cintai itu, mudah-mudahan duhroha, saya punya simpenan kelak di akhirat. Indallah, dalam pandangan Allah. Itu bapak-bapak sekalian tentang cerita sahabat Abu Thalhah. Lalu kemudian Rasulullah SAW gini, fadhaha ya Rasulullah, tuh Rasul, saya kasih tanah ini, wakafkan saya hektar-hektar. Ya Rasulullah, haitsu arakallah, nanti pengolahannya terserah engkau aja, bagaimana lah. Nggak ada syarat-syarat Pak jariahnya, jadi nggak ada ini kudu begini, enggak nanti saya jadi pengurus, enggak Pak. Itu Abu Thalhah mah, ini saya serahkan tanah saya yang saya cintai ini, terserah gimana kelolanya lah, saya mah cuma niatan untuk beramal jariah. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian baginda Rasulullah SAW berdauh, berkata begini, bah. Kalau kata kita ini bahasa Arab nih, bah. Kalau kata, wih, gitu. Rasulullah SAW kagum begitu Pak. Tapi kalau bahasa Arab bilang, bah. Jadi melihat Abu Thalhah beramal jariah dengan tanah yang begitu subur dan tanah itu dicintai betul sama dia, sampai Rasulullah SAW bilang, bah, ya Allah. Kalau kata bahasa kita begitu, saking kagumnya. Dalika malun rabih. Kata Rasulullah SAW, Abu Thalhah serius ini adalah harta yang paling luar biasa. Dan ini harta yang paling kau cintai. Dalika malun rabih. Kau mudah-mudahan engkau ini adalah harta yang paling menguntungkan kelak di akhirat. Dia didoakan juga oleh Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW dibilang begitu, langsung diambil tanahnya untuk amal jariah, untuk kepentingan. Ternyata kata Rasulullah SAW, malun rabih. Waqad sami'tu, dan aku telah mendengar, makulta, apa yang kau katakan Abu Thalhah. Wa ini ara, dan sesungguhnya aku beranggapan antaja'alaha fil aqrabin. Engkau wakafkan saja tanah ini, lalu kemudian berpenghasilan, dan engkau majukan kerabat-kerabatmu. Tidak langsung diambil oleh Rasulullah SAW. Makanya nanti ada hadis, kalau kita bersedekah yang terbaik adalah kepada keluarga kita. Kalau kita bersedekah pada keluarga, nilainya dua Pak. Satu nilai sedekah, kedua nilai menyambung silaturahim. Antaj'alaha, untuk kau jadikan tanah ini fil aqrabina, untuk kerabat-kerabatmu. Setelah Rasulullah SAW bilang begitu, udah saya terima nih harta ini, pohon kurma ini, tapi tolong ini buat kerabat-kerabat engkau saja Abu Thalhah, agar mereka mulia. Faqala Abu Thalhah, maka kemudian Abu Thalhah berkata, af'alu ya Rasulullah, saya akan lakukan ya Rasulullah, tapi ini harta ini sudah saya infakkan, sudah saya amal jariah, cuma tasarrufnya penggunaan saya berikan nanti untuk kerabat-kerabat saya, diurus kemudian dan berpenghasilan, maka semua hasilnya untuk para kerabat. Oke, kalau kita sedekah sama yang kecil-kecil boleh? Ya boleh aja, kan tadi tuh ada yang ma'ruf, ada yang muhsin, ada yang abror. Terserah kita mau memilihnya, dan itulah tempat kita di akhirat nanti, berkumpulnya bersama siapa. Gitu. Faqassama, maka kemudian Abu Thalhah membagilah Abu Thalhah tanah tadi tuh, tanah kurma, fi aqaribihi, untuk kerabat-kerabatnya, wa bani ammihi, dan keturunan paman-pamannya.
ada yang dikelola, jadi sekarang ini yang belum mewabah di muslim itu adalah mewakafkan yang sifatnya produktif. Atau konkret tadi itu kita punya penghasilan, kita punya kontrakan, 2 kontrakan untuk masjid lah misalnya, tetapi penghasilannya aja boleh begitu, terus dia pula. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kalau dalam hasanah orang sufi itu, kalau kita kebetulan ditakdirkan oleh Allah bukan orang yang hartawan, tapi kita rajin sodako, maka sodako kecil kita itu bisa sebanding dengan orang-orang hartawan. Jadi kalau kita mau bersodako tidak perlu menunggu kita menjadi orang yang punya. Orang yang punya nilai dia harta kekayaan triliunan, dia bersodako 1 juta, 2 juta. Dengan orang yang tidak mampu, dia bersodako 10.000, 5.000, bisa sebanding, Pak. Karena Allah mah bukan melihat nilainya, tetapi rasa beratnya dia untuk mengeluarkan sodako. Semakin berat orang mengeluarkan sodako, makin besar pahalanya. Jadi sodako itu sebetulnya mengikis sifat buruk dari diri kita. Kalau bahasa Al-Quran ada sifat kita yang buruk kalau tidak dikelola dengan baik, namanya koturo, khawatir. Bahasa Indonesia diterjemahkan jadi khawatir. Khawatir A, khawatir B, khawatir C. Jadi kemudian kebanyakan khawatir memberikan dampak kepada diri kita menjadi orang yang tidak mau atau sedikit mengeluarkan apa yang wajib buat kita. Jadi sifat yang seperti begitu itu bukan buruk secara murni, tetapi buruk kalau melebihi ukuran yang wajar. Khawatir, orang-orang khawatir itu biasanya jadi pelit, Pak. Tapi kalau khawatir sekedarnya untuk kemudian dia menjadi motivasi untuk dia bekerja, itu normal manusia. Jadi harus dikelola sifat-sifat begitu. Kalau lebih dosisnya, maka itu menjadi bahaya buat dia. Akan berdampak dia menjadi orang yang kikir. Itu satu hadis tentang baginda Rasulullah SAW menganjurkan, begitu juga Allah dalam ayat Al-Quran, untuk berinfak, bersedekah, beramal jariah dengan sesuatu yang dicintai. Harta ya, nggak boleh yang lain. Apalagi istri mah dicintai, disodakohin, itu nggak boleh itu mah. Jadi mah harta yang kita cintai, yang kita sukai, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, akhadal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamari sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah SAW, kakhin irmi biha ama alimta ana la na'kulu sadaqah. Pada suatu hari katanya diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya beliau berkata, Hasan, cucunya baginda Rasulullah SAW, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menikah kepada putrinya baginda Rasulullah SAW, Siti Fatimah, melahirkan 2 anak laki-laki, Hasan dan Husain. Semuanya mati terbunuh karena politis. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang kemudian dibunuh. Suatu hari katanya Hasan waktu masih kanak-kanak itu mengambil tamrotan, sebutir kurma, minta mari sodako, dari kurma-kurma yang sodako. Jadi kalau Rasulullah SAW suka ada orang bersodako kurma di rumah Rasulullah SAW, dan ada Hasan ngambil kurma itu mau dimakan. Faja'alah fi fihi, menjadikan kurma itu fi fihi, sini nih mulutnya, mau ngambil begitu. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, kakhin, Hasan jangan. Kenapa? Ama alimta anna la naqulu sadaqah. Hasan, kita ini dilarang makan sedekah. Gitu. Jadi keluarga Nabi mah dilarang
memakan hasil sedekah. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab fikih sedekah itu daki, Pak. Tapi sekarang mah sedekah juga direbutin, Pak. Sedekah itu daki. Jadi keturunan Rasulullah SAW itu tidak boleh memakan sedekah. Karena keturunan suci. Jadi sedekah itu kalau dalam fikih itu adalah ngebersihin orang-orang dari kotorannya, bersihkan. Makanya Rasulullah SAW, darahnya Rasulullah SAW, keturunannya Hasan dan Husain tidak boleh makan dari hasil sedekah orang. Nah ini melarang yang memang tidak boleh, mutafakun alaih. Padahal kan kecil, anak kecil lagi makan kurma sebutir mau dimakan, kata Rasulullah SAW, kahin, lepehin, nggak boleh, kita tidak boleh memakan sedekah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat teksnya adalah inna la tahilla lana sedekah. Tidak halal buat keturunan kita, kata Rasulullah SAW, memakan sedekah. Wa an Abi Hafas, sedekah di sini ahli tafsir mengatakan adalah zakat, Pak. Bukan sedekah biasa. Makanya kalau dalam bahasa fikih zakat itu adalah pembersihan harta. Wa an Abi Hafas Umar Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rasulullah SAW qala kuntu gulaman fi hajri Rasulullah SAW wa kanat yadi tatishu fil sakhfah wa qala li Rasulullah SAW ya gulam samillah ta'ala wa kuli bi yaminika. Dari Abi Hafas katanya, suatu hari kuntu, dulu saya itu gulaman, anak kecil berada dalam didikan baginda Rasulullah SAW. Wakanat, dan ada ya di tanganku tatisu fi safa, tangan saya itu pengen mengulurkan untuk ngambil makanan, tapi pakai tangan kiri. Faqala, maka kemudian Rasul bilang li kepada saya, Rasulullah SAW, ya gulam, nggak boleh kalau makan pakai tangan kiri. Kalau ngambil, samillah, nyebut bismillah. Dan wakuli ya biyaminika, makan dengan tangan kanan. Pemazalat tilkati amatuba, maka sejak itu aku tidak pernah makan dengan tangan kiri. Itu namanya budaya, Pak. Tata krama sopan santun. Jadi Rasulullah SAW ke anak kecil aja ngajarin kalau makan itu bismillah. Seyogianya begitu juga kalau cucu kita, anak kita menerima sesuatu dengan tangan kiri, bilang, dedek, jangan pakai tangan kiri, nggak sopan, tangan kanan. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala itu, Pak. Karena itu termasuk kebaikan, takdib, mendidik anak, cara berjalan kalau dengan orang tua. Wah, kalau orang Indonesia mah luar biasa, Pak. Tata keramanya tuh sudah menjadi budaya orang kita tuh, tentang kesopan santunan. Yang tadi satu hadis terkait dengan seyogianya kalau kita beramal jariah, beramal sedekah, kalau bisa kita menjadi prioritas amal-amal yang baik, jangan sekedarnya. Mudah-mudahan itu menjadi nilai kebaikan buat kita semua, kebaikan yang paripurna, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah buat keluarga-keluarga kita, menjadi keluarga-keluarga yang baik, keluarga yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita hadiri majelis taklim ini, kita menjadi warisan untuk anak-anak kita kelak. Mereka juga mudah-mudahan bisa hadir di majelis-majelis taklim kebaikan. Karena kalau dalam pandangan para alim ulama, kita duduk begini nih, dulunya orang tua kita juga begini, Pak. Jadi kebaikan ini pasti terwariskan. Anak yang suka mikirin masjid, bapaknya juga dulu biasanya pengurus masjid. Senang kita ngaji, orang tua kita dulu pasti senang ngaji. Dan mudah-mudahan itu juga nanti diwarisin pada anak-anak kita. Kita sudah tidak ada, mudah-mudahan anak kita bisa hadir di sini. Itu semua adalah wasilah kebaikan untuk anak-anak. Jadi bukan cuma kita nih duduk di sini, tetapi nanti juga anak kita begitu, Pak. Insya Allah, Allah panjangkan nilai kebaikan ini kepada anak-anak kita, insya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.